Halo teman-teman Shinobi. Maaf karena telat upload saya ya. Dan di video kali ini saya akan membahas 5 fakta menarik anime Boruto episode 181, kematian 2 inner Kara serta latih tanding Naruto versus Boruto. Anime Boruto Next Generation akhirnya telah rilis dengan judul Wadah setelah sebelumnya ditunda 1 minggu. Boruto episode 181 kali ini juga sebagai pembuka dari arc Wadah secara keseluruhan. Selain itu, seperti yang telah dikonfirmasi sejak jauh hari, Boruto episode 181 mengadaptasi jalan cerita manga chapter 16. Boruto 181 kali ini juga menjadi debut dari opening baru berjudul Baku dari Ikimonogatari yang terakhir kali mengisi OST untuk opening 3 dan 5 anime Naruto Shippuden, dan pasti seru openingnya kan. Menurut saya sih ini opening terbaik dari seri Boruto saat ini. Dan lanjut, dan nah, kira-kira ada apa saja hal menarik yang terjadi di Boruto episode 181? Dan berikut ini saya Sukepips telah merangkum beberapa fakta-fakta menarik di episode kali ini. Dan langsung saja di fakta menarik yang pertama, yaitu pertemuan seluruh inner Kara. Pertemuan para anggota inner Kara ini menjadi salah satu skin yang paling dinanti, dan ternyata dalam skin ini pihak studio menjelaskan lebih detail mengenai percakapan yang tidak ada di alur cerita manga. Bahkan sifat dari masing-masing anggotanya juga disorot dengan lebih detail. Contohnya Code yang ternyata memiliki sifat meremehkan dan berkata pedas layaknya Delta, dan tidak pernah sopan pada tetua seperti Victor. Mampus lu Thor, Victor udah gagal di ya udah lanjut. Lalu di episode ini juga dijelaskan jika harga pembuatan wadah itu ternyata bernilai 1 negara. Selain itu, kini Victor mulai dicurigai oleh para inner. Hati-hati aja lo Victor. Gua jadi kasihan sama si Victor, udah rencananya gagal dituduh pula. Oke, lanjut ke fakta menarik yang kedua, yaitu kematian 2 inner Kara, Victor dan Dipa. Dan sama seperti di chapter 16, di episode 181 kali ini juga menjadi akhir dari Victor yang dieksekusi oleh Kashin Koji. Dan akhirnya Kashin Koji muncul. Yes. Namun ada yang berbeda, di mana sebelum melancarkan jurusnya, Koji menyerang Victor dengan kunai. Hal yang tidak ada di manga, dan itulah anime. Berbeda dengan manga, di mana ada tambahan-tambahan adegan-adegannya tidak ada di manganya. Itu baru bagus. Baru setelah Koji membakar Victor dengan jutsu api Zanamai no Shinka yang merupakan api yang tidak bisa padam, bahkan kemampuan regenerasi Victor tidak berguna. Selanjutnya yang berbeda lagi dari manga adalah kita diperlihatkan bahwa kepala Dipa diselamatkan dan diregenerasi otaknya oleh Amado agar bisa dikorek informasinya. Namun setelah itu kepalanya dihancurkan, yang menandakan riwayat Dipa telah benar-benar berakhir. Dan dua pasangan ini akhirnya mati setelah muncul di awal dan mati akhirnya. Dan lanjut ke fakta menarik yang ketiga, yaitu takdir Kashin Koji. Di sini sepertinya kita di spoiler, di mana Koji mulai mengatakan jika takdirnya terikat dengan desa Konoha. Selain itu, di scene ini kita diperlihatkan Kashin Koji yang melaporkan kematian Victor yang sebenarnya tidak diperlihatkan di alur manga. Bagian ini juga menegaskan jika Koji tidak bergerak sendiri, melainkan dia sudah memulai rencananya dan mengatakan pada Jigen bahwa dialah yang akan menjemput wadah itu atau Utsuwa dari Kawaki. Jadi tidak sabar menantikan si Kashin Koji ini beraksi untuk membunuh si Ao itu guys. Oke, kok jadi guys lagi ya teman-teman Shinobi. Dan lanjut ke fakta menarik yang keempat, yaitu latih tanding Naruto versus
Boruto. Akhirnya kita melihat adegan latih tanding antara Naruto versus Boruto, meskipun sparring kali ini hanya untuk menguji tangan buatan baru buatan Katasuke Tono. Auranya cukup sederhana, di mana baik Naruto maupun Boruto hanya perlu menjatuhkannya lawan sekali. Namun mereka diperbolehkan menggunakan jutsu apapun. Yang menarik adalah kita diperlihatkan bagaimana Boruto dengan sangat terampil menggunakan 3 elemen yang dia kuasai, yaitu Futon, Raiton, bahkan kini dia sudah bisa menggunakan Suiton. Wow, dari manakah Boruto belajar Suiton? Menarik untuk kita bahas nantinya, tapi sudah dibahas banyak channel lagi, dan saya nggak tahu ini mau bahas atau tidak ya, terserah. Boruto mungkin bisa menang, namun Naruto ternyata bisa menyerap semua jutsu berkat tangan buatan tersebut. Meski begitu, tangan tersebut tidak ada mengembalikan jutsu seperti yang Rinnegan Otsutsuki lakukan, yaitu Rinnegan dari tangan Momoshiki, seperti yang Momoshiki lakukan, di mana dia menyerap dan melemparkan jutsu itu lebih dahsyat. Semoga saja kedepannya Katasuke bisa mengembangkan tangan buatan ini. Bahkan jangan cuma tangan buatan, bisa aja kaki buatan, kepala buatan, tubuh buatan jadi robot. Oke, lanjut dan fakta menarik yang kelima, yaitu Konohamaru dan Mukino menemukan wadah dan balon udara misterius milik Kara. Dan akhirnya kita di akhir episode kita diperlihatkan Konohamaru dan Mukino yang telah menemukan letak jatuhnya balon udara tersebut. Kejutan terbesar yang mereka temukan adalah kotak misterius di dalam balon yang terbuka, namun isinya telah kosong. Lalu hal yang tak terduga hadir di penutup episode, di mana kita bisa melihat satu sosok misterius yang mendekati mereka berdua. Yang membaca manga pasti tahu itu siapa. Dan di mana Kawaki di sini sudah lepas akibat jatuh dari balon udara. Dan saya tidak sabar untuk menantikan kemunculan yang pertama, kemunculan si Ao. Ao sudah muncul sih di preview. Kashinkochi, kata Kashinkochi, dan tentu saja Kawaki. Dan nantinya kita akan diperlihatkan scene di mana ada momen-momen epic yang terjadi. Nggak apa-apa spoiler. Yang gak suka spoiler boleh undurkan diri, dan yang suka spoiler mari lanjut. Di mana nantinya si Mukino ini bakalan mati ditusuk oleh Ao. Dan tidak hanya itu saja, Ao juga akan mati. Di mana Mukino mati, Ao juga mati. Di mana Mukino yang membunuh si Ao dan Ao yang membunuh adalah si Kashinkochi. Ya, benar sekali. Mengapa Kashinkochi melakukan hal tersebut kepada Ao? Menarik sekali. Oh ya, dan satu lagi, kita diperlihatkan di anime ini bahwa peti yang dibawa oleh balon udara si Victor itu atau Ozua sudah terbuka. Dan kalian pasti tahu yang membaca manganya lagi, di mana Kawaki pergi ke Konoha no Gakure no Sato atau desa Konoha, di mana nantinya dia akan bertemu dengan Naruto dan akan diadopsi. Semoga nantinya Kawaki akan jauh lebih keren dan lebih badass di anime. Dan nah, itu dia 5 hal menarik yang ada di anime Boruto, dan sedikit tambahan dari detail-detail kecil yang akan terjadi di masa depan. Secara keseluruhan memang jalan ceritanya mengadaptasi cerita manga secara penuh, namun dengan beberapa penambahan detail. Anime Boruto episode 182 sendiri dijadwalkan akan rilis minggu depan dengan judul Ao, di mana adaptasi dari manga Boruto chapter 17. Dan kalian bisa menonton anime Boruto di YouTube, yang dimana ada sebagian orang yang menguploadnya dan lolos
copyright. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Rafif. Bye. Orewah. Nanda.